nampak memperhatikan atau tidak ya. Anda tidak perlu susah payah untuk melakukan chat atau melakukan apa ya, mau WhatsApp saya untuk presensi ya, karena presensinya adalah langsung pada Zoom ini ya, dengan mengikuti Zoom ini. Sebelum saya mulai, apakah suara saya terdengar dengan sangat jelas atau masih kurang keras atau kurang jelas? Kedengaran sangat jelas, Bu. Dengan jaringan, Bu. Oh baik, bagi yang terkendala jaringan mungkin bisa mencari jaringan yang lebih baik ya, karena sebenarnya perkuliahannya sudah sesuai dengan jadwal. Baik, oke, sebelum kita mulai mungkin ada yang sudah belajar, tadi sudah saya berikan waktu kurang lebih selama 20 menit, sudah ada yang belajar terkait materi hari ini atau belum? Belum, Bu. Ada Zoom lagi tadi yang mata kuliah. Belum ada, Bu. Soalnya tadi baru habis Zoom yang mata kuliah ilmu biomedik dasar. Ya, I know that. Ya, I know that. I already know that. Tetapi kenapa waktu 20 menit sambil menunggu ini ya tidak belajar? Ya, kelas C saya minta ada salah satu yang menjelaskan secara singkat. Materinya masih hari ini materinya tentang apa ya? Setahu Anda, materi hari ini tentang apa ya? Tadi before, so aku bagaimana harus memulainya karena sebenarnya materi kita ini harusnya dijelaskan selama 2 jam minimal. Tapi karena kita berbatas waktu ya, ada perkuliahan yang lainnya pula ya, kita dibatasi hanya 1 jam saja. Sehingga mahasiswa tidak mungkin kalau misalkan tidak belajar secara mandiri. Ya, dengan mata kuliah saya ataupun mata kuliah dari dosen lainnya pun itu berbeda ya saat kalian belajar saat mungkin dulu SMA, SMP, sehingga kamu harus ya, Anda harus mempersiapkan diri terlebih dahulu. Anda sudah diberikan kontrak perkuliahan oleh koordinator sehingga harapannya setiap kali sebelum memulai perkuliahan ya, Anda sudah mengetahui ya, mencari tahu kira-kira nanti bahasannya tentang apa ya. Seperti itu. And we call them adult learning ya, pembelajaran dewasa. Untuk perkuliahan saya biasa sedikit mencampur bahasa ya, dengan bahasa Inggris supaya Anda lebih familiar gitu ya dengan bahasa Inggris ini, karena mungkin beberapa di antara kalian masih belum mengetahui seorang sarjana di Indonesia ini kalau lulus ya, kalau mau wisuda itu ada persyaratan sudah melampaui bahasa Inggris level dasar. Jadi tanpa pembiasaan dari awal semester, saya rasa itu akan kesulitan nantinya saat mengakhiri masa studi kalian. Sehingga sebisa mungkin saya akan terus-menerus gitu ya, entah itu mix ataupun full English, sebisa Anda menangkap ya. Fungsinya adalah ya memperkenalkan ya. Dan ya saya punya harapan besar sebenarnya di keperawatan Unitri nanti ya lebih maju gitu ya. Begitu juga mungkin harapan dari kalian semuanya. Sehingga ya lulusan kami, harapan saya, ya harapan kita semuanya ya ini ya punya kemampuan lebih gitu ya, kemampuan bersaing yang lebih ya, salah satunya dengan kemampuan bahasa Inggris. Oke. Kan tadi sudah saya bilang ya, kira-kira sudah ada yang mencari tahu atau belum tentang topik hari ini? Sebelumnya saya minta maaf, Ibu. Ya. Menurut kontrak prakuliah yang tertera itu, Ibu, yang pertama itu, Ibu,
ini manfaat kuliah, berarti itu bukan materi, berarti kan petunjukin apa materi untuk kuliah di falsafah kelas C, Bu. Ya, betul. Betul. Kalau kalian melihat di kontrak perkuliahan itu ada daftar materi ya, daftar materi selama Anda perkuliahan ya. Anda tidak diberikan buku, Anda tidak diberikan apa ya modul, tapi di kontrak perkuliahan tersebut ada referensi. Nah, Anda bisa mencari melalui referensi tersebut ya. Kira-kira kalau saya mau baca buku, kira-kira di mana ya yang sesuai dengan mata kuliah ini atau yang disarankan oleh mata kuliah ini. Nah, itu Oke, Bu. caranya belajar Oke, Bu. ya. Itu caranya belajar ya. Baik, Ibu. You already adult, you already old enough ya. Kamu sudah cukup dewasa ya, cukup cukup mengetahui apa yang harus Anda lakukan tanpa harus disuruh. Ya, itulah pembelajaran kalau misalkan Anda sudah kuliah. Sangat berbeda dengan saat kalian mungkin dulu sekolah ya, Anda hanya datang, duduk, kemudian mengerjakan tugas sesuai dengan perintah, kemudian pulang. Nah, tidak ya. Kalau kuliah sebagai mahasiswa itu yang dibangun adalah creative thinking. Creative thinking ya berarti untuk menjadi kreatif, you have to know the basic ya, harus tahu dasar-dasarnya. Kalau misalkan datang saat perkuliahan tanpa persiapan ya otomatis Anda akan kesulitan ya. Oke, karena saya ada perkuliahan juga di pukul 11 tepat, saya harus menjelaskan ya, segera menjelaskan gitu ya untuk materi hari ini tentang apa kira-kira? Tentang apa kira-kira? Manfaat kuliah, Ibu. Bukan manfaat kuliah, pertemuan kedua ini saya akan membahas apa? Untuk minggu ini, Ibu belum ada apa materi yang Ibu kirim ke classroom, jadi kami juga No, bukan seperti itu. Saya tidak perlu memberikan whole materi, keseluruhan materi ya. Di kontrak perkuliahan yang diberikan oleh Bu Ira di minggu lalu, sebenarnya sudah cukup menjelaskan materi hari ini tentang apa. Topik materi hari ini, just topik. Kira-kira sudah tahu? Topiknya hari ini tentang apa? What I need to start, kalau misalkan kalian belum siap. Di pertemuan berikutnya, terutama dengan saya, jangan datang tanpa belajar. Jangan datang tanpa belajar. Belajar tidak harus dari materi, tidak harus dari saya. Silahkan belajar sebanyak-banyak mungkin. Sekarang kalian harus membaca buku textbook, Anda sudah mengetahuinya. Oke. Oke, materi hari ini adalah tentang yang ada di kontrak perkuliahan ya, bukan di ya, tentang apa gitu. Sejarah jadi perawatan, kemudian bagaimana perawat. Oke. Sejarah dari keperawatan ataupun bagaimana perawat ini menjadi sebuah ilmu sehingga menjadi sebuah profesi. Nah, itu bagaimana Anda belajar hari ini. So, as you know,
you are already to be nurse student, ya, sudah menjadi seorang mahasiswa kepenuh what history about nurse and nursing. Setahu kalian, jadi keperawatan itu seperti apa? Setahu kalian keperawatan itu seperti apa? Seperti manusia memiliki tanggung jawab yang benar. What the differences between doctor and nurse? Apa yang membedakan perawat dengan dokter? Apa yang membedakan? Pertanyaannya, Ibu? Apa yang membedakan antara seorang perawat dengan dokter? Saya, Bu. Apa bedanya? Perawat sama dokter bedanya? Dokter, Ibu, tugasnya mengoperasi atau menangani pasien yang penyakitnya sudah positif tinggi begitu, Ibu. Sedangkan perawat, Ibu, bisa mengurus berkat atau mengurus pasien yang penyakitnya masih belum begitu besar. Belum begitu gawat, Ibu. Belum begitu gawat. Oh, sebenarnya tidak juga ya. Untuk penanganan kegawat daruratan itu ya perawat bisa melakukan ya. Bahkan beberapa daerah yang mungkin belum ada tenaga dokter yang memadai untuk tindakan yang bersifat gawat darurat secara medis bisa dilakukan oleh perawat. Nah, kita belajar hari ini tentang perawat ya. Perawat ini berbeda dengan dokter. Jadi kalau merasa perawat itu hanya yang menulis dokumen, hanya mencatat, no ya. Perawat adalah seorang profesi tersendiri ya. Penanganan dari pasien antara perawat dengan dokter berbeda. Perawat menangani gejala yang muncul pada mengobati masalah yang timbul dari gejala yang muncul pada pasien. Jadi, kalau kalian bisa simpulkan ya dengan cara yang lebih sederhana, perawat itu bertugas kalau misalkan ada pasien datang, ada masalah atau ada keluhan dengan nyeri, ketidaknyamanan, sesak nafas, maka perawat mengatasi hal tersebut. Sementara dokter mencari tahu penyebab keluhan-keluhan tersebut, ya. Penyebabnya kalau misalkan dia mengeluh nyeri, tidak nyaman, nah penyebabnya apa? Penyakit apa? Jadi penyakit ya yang ditangani oleh dokter adalah penyakit, sementara perawat menangani gejala ataupun keluhan yang muncul oleh yang diucapkan ataupun yang kita lihat dari pasien. Kalau misalnya pasien sesak nafas, ya berarti kita tangani sesak nafasnya. Kalau pasiennya mengeluh nyeri, maka nyerinya yang ditangani. Kalau dokter mencari tahu sesak nafasnya karena apa nih? Oh, karena ada masalah di paru-parunya. Paru-paru bagian mana yang bermasalah? Diberikan pengobatan apa yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut ya. Nah, jadi ada pembagian ranah atau pembagian wewenang masing-masing profesi, terutama yang ada di rumah sakit ya. Kita tidak hanya menangani pasien, tidak hanya sendirian ya, bekerja sama dengan dokter, ahli gizi, kemudian kita juga bekerja sama dengan fisioterapis ya. Banyak sekali yang bisa yang kita ajak bekerja sama. Ya, we call them hospital team ya. Kalau ke semester 4 ya, nanti kita akan belajar tentang hospital team ya secara bahasa Inggris. Nah, tapi secara Indonesia sebenarnya kalian bisa melihat sendiri ya.
perawat yang ada di rumah sakit itu berbeda sekali dengan perawat yang kalau kalian lihat di sinetron Indonesia, ya terutama ya, ataupun di film-film Indonesia, sangat-sangat berbeda ya. Ya terlihat hanya mendorong pasien, ya kalau di sinetron kita kan ya hanya memberitahu dokternya nggak ada, dokternya belum ada, gitu. Nunggu dokternya dulu. Padahal perawat tidak seperti itu. Ada pasien, keluhannya apa? Tangani ya. Nah, sebelum menjadi sebuah profesi yang mempunyai wewenang seperti itu, semua selalu ada sejarahnya. So, hari ini kita belajar tentang sejarah tersebut ya. A little boring sebenarnya materi hari ini ya. Maka dari itu saya menyerahkan pada kalian, udah belajar belum ya? Bukan berarti saya ngasih materi dulu terus baru kalian belajar. No. You already know. Dari Bu Pertiwi or Bu Ira ya. Sudah menjelaskan materi dalam satu semester untuk mata kuliah falsafah itu apa aja. Pertemuan pertama apa, kedua apa, ketiga apa. Nah, itu yang perlu kalian persiapkan seharusnya. Karena kita berbatas waktu hanya 1 jam saja. Padahal masing-masing perkuliahan itu ada beban SKS yang berbeda-beda. Semakin besar beban SKS-nya, Anda harus belajar lebih berat. Ya, kalau ke semua perkuliahan semuanya 1 jam semuanya. Sisanya ngapain? Bedanya ada yang 3 SKS, 4 SKS, 5 SKS apa? Kegiatan Anda di luar perkuliahan tatap muka dengan dosen itu juga dihitung kuliah ya. Jadi jangan sampai nanti Anda saat UTS atau UAS begitu ya merasa saya hanya diajari ini saja. Atau tiba-tiba dosennya mengajari ini, so aku harus mencari tahu basicnya dari mana. Ya, sekali lagi saya harus katakan adult learning, pembelajaran dewasa tidak seperti itu, ya. Ya, khususnya untuk pembelajaran saya di pertemuan berikutnya harus belajar dulu. Saat saya tanya harus ada yang sudah bisa menjawab paling tidak materi, topik hari ini kita mau kuliah apa, masa ya? Baik, Nggak Bu. tahu ya. Baik, Bu. Oke. Baik, Ibu. Kita masuk ke materi kita ya. Keperawatan ya. Keperawatan ini ya terlihat ya. Fokusnya bukan pada penyakitnya, tetapi pada respon terhadap penyakit ya, atau saya tadi menyebutkannya adalah keluhan. Ya, ini dalam bahasa Inggrisnya seperti ini. Focus not on the illness, but the client's response to illness. Jadi keluhannya pasien karena penyakit ini apa? Ya, orang tidak akan bisa menyimpulkan saya diabetes mellitus, saya hipertensi. Nah, pasien pasti akan datang dengan gejala. Kalau misalkan dia hipertensi ya, diagnosa medisnya, maka dia tidak akan datang dengan oh saya hipertensi, suster. Nggak selalu seperti itu. Ada yang datang dengan saya mengeluh dada saya sering berdebar, saya pusing setiap kali saya bangun tidur. Nah, setelah dia mengeluh, kalian cek tekanan darahnya, ternyata tekanan darahnya melebihi normal. Nah, kenapa kok tekanan darahnya melebihi normal? Maka yang memutuskan ya, itu penyakitnya apa adalah dokter. Ya, Anda menangani apa sebagai seorang perawat? Keluhannya. Kalau keluhannya dia merasa bangun tidur saya sering merasa pusing, ya pusingnya yang kita tangani. Ya. Seperti itu ya. Kalau misalkan kalian lihat di atas pengetahuan Anda saja gitu, kalau misalkan di puskesmas, di klinik, kelihatannya perawat hanya cek tekanan darah, disuruh-suruh sama dokter, ya. Padahal ilmu keperawatan itu tidak seperti itu, ya. Menggunakan scientific knowledge, ya, ilmu pengetahuan. Ada ilmu pengetahuannya, ada rasional yang kita gunakan. Ada metodologi penelitian yang kita lakukan.
sebelum kita melakukan proses caring kita ya, proses merawat kita. Dan perawat ini adalah sebuah seni ya, selain sebuah sains ya, sebuah ilmu pengetahuan ya. Nursing also is an art ya. Kenapa perawat ini adalah sebuah seni juga? Ya karena tanpa seni kita tidak bisa ya. Misalkan kita datang pasien kemudian ada luka ya. Kita tidak mengobati nih lukanya, ini infeksi bagaimana, karena apa, bakterinya kita tidak. Kita bersihkan lukanya. Nah, kalau misalkan perlu dijahit. Nah, masing-masing luka dengan satu orang saja mungkin bisa beda penanganan. So, itu membutuhkan semuanya sebuah seni ya. Kalau kalian asal saja membalut luka, ya terlihat ya jelek ya mungkin ya. Nah, terlihat jelek ya akhirnya pasiennya tidak nyaman, akhirnya tidak percaya diri dengan hasil penanganan dari kalian, ya akhirnya bisa muncul masalah baru. Awalnya pasiennya hanya luka, setelah keluar dari klinik ya, dari ruang perawat ternyata tidak hanya masalah luka saja yang belum selesai, muncul ternyata dia jadi minder, tidak punya harga diri. So ya. Kita bisa bilang nursing also is an art ya, juga merupakan sebuah seni. Oke, selama kelas saya Anda boleh makan dan minum ya, karena saya tahu ya, sejauh kan manusia itu daya konsentrasinya tidak lebih dari 20 menit. Ya, kalau kalian tadi sudah kuliah, pasti agak-agak pusing ya kalau misalkan kalian tidak makan energi ya, membutuhkan energi ya, kayak bisa dengan minum makan ya, asalkan dengan rapi ya, tetap duduk dengan tegak ya, tetap ya diusahakan tidak terlihat santai-santai ya, tetap bisa sambil mendengarkan sambil nyemil boleh ya, tidak perlu tegang selama perkuliahan saya. Sebenarnya seperti itu ya. Oke, saya lanjut tentang sejarah ya. Sebenarnya perawat itu tidak langsung menjadi sebuah profesi yang seperti sekarang ya. Kenapa bisa sampai akhirnya berkembang, berevolusi gitu ya? Itu butuh banyak proses dan ada ceritanya ya. Nah, ini ada Ibu Florence Nightingale ya. Ini dikenal sebagai ibu perawat dunia karena apa? Bukan sebagai perawat pertama sebenarnya, tapi adalah perawat pertama yang membuat perawat ini adalah sebagai sebuah profesi, menjadi sebuah profesi yang ada ilmunya ya, dibuktikan ada ilmu pengetahuan, ada basis rasional dan metodologi penelitian yang jelas yang dilakukan setiap kali melakukan kegiatannya ya. Jadi ini penemu bukan perawat yang dari dulu sudah ada perawat ya, tapi yang dikatakan modern nursing yang saat ini kita pelajari ya adalah Florence Nightingale yang membuat sekolah keperawatan pertama ya juga dari Bu Florence Nightingale. Tentu ibunya sudah meninggal ya, sudah cukup lama meninggalnya ya, bahkan sebelum ayah ibu kalian ya lahir pun sebenarnya Bu Florence ini sudah tiada gitu ya, tapi cikal bakal keperawatan modern berasal dari beliau ya. Dan yang menyebutkan bahwa perawat ini mempunyai ranah atau kegiatan wewenang yang berbeda dengan tenaga medis yang lainnya, terutama pada dokter. Oke, apa sih yang membuat Florence Nightingale ini bisa sampai menyebutkan
ya atau melahirkan perawat saat ini, keperawatan saat ini atau modern nursing ya. Jadi yang pertama kali ya yang mendemonstrasikan ya, yang menunjukkan, yang menyontohkan dengan dirinya sendiri nih Bu Florence ini bahwa keperawatan ini punya nilai ya, punya value, punya peran dalam mengurangi kematian pada tentara-tentara yang ada di Perang Crimea zaman dulu kala itu. Jadi ternyata, nah Bu Florence ini ya kan sebelumnya apa ya? Sebenarnya dia berasal dari keluarga kaya. Kalau dulu seorang perawat itu ya suster ya dari suster dari gereja yang memang memberikan pelayanannya kepada semuanya gitu ya, tidak peduli dia ini mau tentara musuh dari negaranya atau bukan, semuanya dirawat ya, intinya yang apa ya, bekerja berdasarkan kemanusiaan. Namun Bu Florence ini sebenarnya bukan biarawati ya, tapi ikut serta dalam perang Crimea dulu itu karena merasa ada panggilan gitu ya. Saya bisa memberikan sesuatu yang lebih kalau misalkan saya turut serta berperan di sana. Nah, dengan cara apa? Ternyata dia tidak hanya membantu merawat, tapi dia juga melakukan penelitian ilmiah di sana. Jadi Bu Florence waktu itu mendata semua pasien yang saat itu adalah tentara-tentara gitu ya. Semua pasien-pasien ini kira-kira meninggalnya ini sebabnya karena apa ya? Apakah seluruhnya karena mati ditembak atau karena perang? Ya. Ternyata menurut Florence hasilnya waktu itu adalah bukan. Ya, kebanyakan adalah karena proses infeksi yang dialami dari luka yang diakibatkan dari perang. Jadi setelah dirawat ya sudah ditolong, misalkan tentaranya luka-luka sudah ditolong, sudah selamat hidupnya. Dikiranya seperti itu ya. Ternyata fase penyembuhan lukanya tidak berlangsung secara baik ya. Banyak yang mengalami infeksi dan meninggalnya karena infeksi. Kemudian mencari tahu kira-kira apa ya yang menyebabkan infeksi ini ya. Oh, ternyata barak tentaranya yang dibuat untuk pertolongan tentara-tentara yang sakit ini ternyata kotor, sanitasinya buruk. Bahkan banyak tikus ya berseliweran gitu ya di peralatan-peralatan yang digunakan untuk mengobati atau merawat lukanya tentara-tentara tersebut, sehingga ya dia ya mempresentasikan ya di zaman waktu dulu ya tahun 45 Indonesia baru merdeka ya. Florence ini sudah mempresentasikan hasil temuannya tersebut di forum ilmiah internasional bahwa kalau merawat luka ya bukan hanya mengobati luka ya, tidak hanya dijahit diberikan obat-obatan, tidak hanya itu, ternyata perawatan luka sampai sembuh itu banyak faktor yang ngerjakan siapa? Yang ngerjakan perawatnya ya, sehingga itulah cikal bakal berarti harus ada profesi baru, perawat yang ada saat ini harus diberikan wewenang baru gitu ya. Wewenang yang baru, ada ruang lingkup kerja dari perawat ini harus jelas berasal dari situ ya, sehingga dia juga mengeluarkan uang sendiri pribadi juga untuk mendirikan sekolah keperawatan pertamanya di London. Nah, kemudian setelah itu dia juga teori lingkungannya sangat digunakan tidak hanya di dunia keperawatan tapi di dunia kedokteran juga gitu ya. Ya ada prinsip nanti kalian belajar di beberapa pertemuan berikutnya dengan Bu Ira, teori-teori dari Bapak Ibu penemu perawat dunia gitu ya, yang mendasari ilmu dari keperawatan itu. Ya, itu ya. Kenapa kok sampai di Florence Nightingale ini bisa dikatakan sebagai ibu perawat modern
ya karena ya dedikasinya tersebut. Oke, ini slide saya jelas atau enggak ya? Tampak di layar gadget kalian masing-masing? Ya, Bu. Ya. Iya, Ibu. Saya lanjut. Pak, Bu. Ya, sehingga aku menyebutnya ya divine calling ya. Bagaimana keperawatan modern ini lahir, kemudian dihubungkan dengan perang di zaman itu karena ya mungkin panggilan dari ilahi juga. Tanpa panggilan ilahi yang muncul di Bu Florence tadi ya, mungkin sampai saat ini perawat masih belum berkembang sampai sekarang. Tidak punya pemenang ataupun tugas yang jelas sampai sekarang. Walaupun di beberapa tempat masih seperti itu ya sayangnya. Padahal sebenarnya keperawatan itu apa ya, ilmu pengetahuan yang ya diakui profesinya sehingga ya harusnya ruang lingkup kerja kita tuh nggak hanya cuma mencatat-catat saja ya. Kita bisa melakukan sesuatu ya. Begitu selain dari Florence Nightingale ya, di belahan dunia lain ada namanya Clara Barton. Clara Barton ini juga mendedikasikan dirinya juga ya. Dan akhirnya mendirikan Red Cross atau Palang Merah ya. Di Amerika sana ya akibat dari perang ya. Nah, ini ada beberapa pionir-pionir ya, orang-orang yang mengawali dari keperawatan, ilmu keperawatan berkembang ya. Ada Lillian Wold ya bikin keperawatan komunitas, the first community health nurse ya, perawat komunitas pertama ya Lillian Wold. Jadi kalau dulu perawat ya semuanya. Nah, sekarang kita ada bagian-bagian sendiri ya. Mungkin kalian belum sempat kenalan ya dengan dosen seluruh di sini. Oli, ada yang dikeluarkan. Ya, terima kasih sudah meng-unmute. Sudah mute secara sadar ya karena suaranya bocor dan mengganggu. Oke, masih banyak yang lainnya ya. Jadi ada perawat itu dibagi-bagi, ada perawat yang kemampuannya ahli di bidang komunitas ya, kita sebutnya spesialisasi. Jadi tidak hanya dokter ya, perawat juga ada spesialisnya. Ada jiwa. Nah, saya kebetulan di jiwa ya, mental health nurse ya, di keperawatan kesehatan jiwa. Kemudian mungkin Bu Ira ya, Bu Ira itu adalah perawat maternitas. Jadi sebenarnya keahliannya adalah di bidang maternitas itu ya reproduksi ya, kewanitaan dan reproduksi wanita gitu. Dan banyak bidang-bidang lainnya ya, ada gawat darurat, ada di medical bedah ya, dan banyak lagi. Nah, sebelum sampai membagi dari beberapa departemen ya atau beberapa keahlian tersebut ya, ada orang-orang yang mengawalinya ya, ada orang-orang yang membuat batas-batas wewenang ya, dan memperjelas lingkup kerja di masing-masing keahlian perawat tersebut ya. Ada Adelaide Nutting ya, first nurse appointed as university professor. Jadi dulu itu ya nggak ada dosen keperawatan, itu ya belum ada sebelum Adelaide Nutting ini. Kemudian Lavinia Dog ya, jadi yang membuat textbook ya, buku teks awal-awal dan seterusnya, banyak sekali ya. Tidak perlu dihafalkan karena memang
tidak harus dihafalkan ya. Yang perlu kalian lakukan adalah diketahui ya bahwa ada bidang-bidang keperawatan ya yang membagi-bagi di ruang lingkup kerjanya. Oke, dulu kita sebutnya perawat itu practical nursing ya. Jadi seorang perempuan. Jadi dulu itu nggak ada perawat laki-laki ya. Mohon maaf yang laki-laki. Dulu nggak ada, makanya namanya suster. Ada. Nah, tapi kan berkembangnya ilmu pengetahuan di keperawatan ini akhirnya muncul nih, ya perawat harus ada yang laki-laki karena yang kita rawat tidak hanya perempuan saja tapi juga laki-laki. Kita butuh tenaga ya untuk mengambulasi pasien. Kalau misalkan perempuan apalagi suster gitu ya, kan kebanyakan kan ya bukan mengeneralisir ya. Badannya kan tidak terlalu besar ya. Sementara pasien kita ini ya beragam. Ya kalau misalnya orangnya gemuk sekali diangkat berbalik ya, geser aja enggak, tangannya aja belum untuk bisa terangkat. Nah, butuh tenaga lebih. Kemudian kalau kita menangani pasien gangguan jiwa, wah yang megangi nggak cukup kalau misalkan pakai tenaganya perempuan. Ya asal dari kenapa ada perawat laki-laki itu ya dari tenaganya dan karena memang beberapa budaya ya beberapa daerah merasa lebih nyaman dirawat oleh orang yang dengan gender ya atau jenis kelamin yang sama. Pasien perempuan lebih nyaman dirawat oleh perawat perempuan, begitu juga yang laki-laki. Nah, dulunya ya kita sebutnya practical nursing ini ya, jadi hanya perempuan. Perawat yang merawat orang lain, tidak ada pendidikan formalnya. Ya, pokoknya merawat sebisa mereka aja. Karena tidak ada pendidikan perawat zaman dulu. Kita sebutnya practical nursing dulu. Dia kan berkembang sampai saat ini ya. Kemudian di early practical nursing schools jadi mulai muncul di tahun 1892 ya. Sebenarnya kalau jangan bayangkan dengan negara kita ya. Negara kita apakah nggak ada berarti ya perawat? Perawat mulai ada di Indonesia ini baru tahun 90-an ya karena ya memang kita baru merdeka. Tapi yang bisa disebut dengan practical nursing ya, practical nurse ya, mungkin sudah banyak sebelum itu ya, kita sebutnya sekitar itu. Oke. Kemudian berkembang ya, mulai muncul institusi pendidikan keperawatan di dunia ataupun di Indonesia. Dan ada perubahan di pendidikan keperawatan sampai saat ini pun terus berubah. Karena apa ya? Karena penyakit terus berubah, manusia terus berubah, kebutuhannya terus berubah. Maka kita sebagai orang yang merawat ya, yang melayani kebutuhan dari pasien ya, yaitu orang ya, yaitu manusia yang terus berubah terus, maka perlu berubah juga. Ya, kalau dulu ada namanya lisensis practical nurse. Jadi dulu mungkin kalau kita sebutnya SPK ya, sekolah perawat kejuruan ya. Ya dulu ada. Nah, sekarang kan muncul lagi ya di SMK keperawatan. Dulu sebenarnya muncul perawat itu ya level pendidikannya ya setara SMA kejuruan tersebut ya. Tapi belum sampai ya, jenjang pendidikan yang lebih tinggi karena belum ada daya analisisnya ya. Jadi hanya fokus pada basic nursing skill ya dan perawatan pasien ya. Tidak ada kemampuan yang tadi saya bilang critical thinking-nya nggak ada ya, nggak dikembangkan kemampuan berpikir kritisnya tidak dikembangkan, jadi hanya mengerjakan apa yang diperintahkan. Wah itu ya LP or VNs ya kalau kita sebutnya SPK di sini atau perawat di SMK level SMA level kejuruan. Kemudian kalau D3 itu apa? Kalau secara internasional D3 ini masih masuk sebenarnya pada VN ini ya, vocational ya,
professional nurse ya. D3 perawat D3 itu berbeda dengan perawat S1 ya. Saya terus-menerus meyakinkan pada anak-anak ya, mahasiswa saya terutama ya. Tunjukkan kalau kalian itu berbeda dengan perawat yang ada di D3 dan SMK. Karena memang kalian dibekali dengan cara yang berbeda. Mereka mungkin lebih skillful ya, karena diminta untuk mengerjakan banyak hal. Tapi seorang perawat yang levelnya S1 ya, S1 dan nurse itu masuk ke dalam ini ya, registered nurse ya. Level S1 ini berbeda, ada daya kemampuan analisisnya pada suatu keadaan dari pasien. Kalau misalkan pasien ini sudah saya rawat selama 1 bulan, pasiennya tetap tingkat kesadarannya tetap koma. Kalau perawat di level S1 juga mencari tahu, nah apa sih yang bisa saya lakukan untuk pasien saya supaya paling tidak satu, kualitas hidupnya terjaga, kedua dia makin lama hidupnya. Nah, berarti kalau bisa saya pasiennya koma terus nih. Nah, kalau bisa tidak menimbulkan masalah baru. Jangan sampai dengan berbaring lama dia muncul luka. Nah, kalau perawat vocational, apalagi perawat SMK, nggak ada daya critical analysis seperti itu, ya. Oh, we already ini ya sudah masuk ke pukul 11 ya. Saya juga harus berpindah ke Zoom yang lainnya. Jadi pada intinya seperti itu ya. Ini juga kebetulan slide terakhir. Ya, registered nurse ya. Nanti kalian sebutannya itu kalau secara internasional registered nurse, perawat yang terregistrasi ya. Kalau di Indonesia registrasinya dengan surat tanda registrasi atau STR. Karena ini nanti masih panjang ya, kalian akan belajar dan memahami itu kemudian. Jadi yang perlu kalian simpulkan, karena tadi tidak bisa menjawab yang mau belajar apa, nanti saya berikan pertanyaan di Google Classroom ya. Silahkan update saja ya, silahkan dan menjawab secara singkat pertanyaan saya nanti yang ada di Google Classroom, karena kita sudah masuk pada batas waktu kita untuk kuliah hari ini ya. Baik Bu. Oke. Diskusi juga seperti itu, kalian bisa bertanya di kolom komentar dari postingan materi saya hari ini ya. Oke. Selamat bergabung calon-calon perawat Indonesia ya, perawat masa depan ya. Saya sangat berharap pada kalian ya. Banyak-banyak belajar, banyak-banyak mencari ilmu ya. Kesehatan masa depan itu di tangan kalian ya. Oke. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Absen dulu Bu. No, I already say before you don't have to absent because this meeting is already recorded. Ya, sudah direcord dan saya sudah mendapatkan rekaman wajah kalian selama perkuliahan hari ini. Ya. Oke, baik Ibu. Yang belum membuka layar kameranya, ya mungkin saya berikan satu kesempatan. Mungkin 10 detik saja. Silakan buka layar kamera Anda. Ya, kameranya yang masih di off camera. Ya, silakan dibuka. Ya, harus selalu dibuka dan menghadap ke depan ya. Harusnya seperti itu. Oke, Nur Fazila Refli. Dibuka, Bu, Bapak. Oke, kalau sudah, terima kasih. Cukup begitu saja absensinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri. Silahkan untuk melanjutkan aktivitas berikutnya. Yang istirahat silahkan beristirahat. See you in the next. Terima kasih. Selamat siang Ibu. Bye-bye. Bye Ibu. Bye, Bu.